Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan jaga kesehatan selalu. Video ini merupakan video persamaan kuadrat bagian yang kedua. Ini lanjutan dari video yang membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk video yang ini itu akan kita bahas tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kompetensi dasar atau KD yaitu 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita bahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Secara umum, bentuk kuadrat sempurna adalah X ditambah P yang dikuadratkan ditambahi sama dengan 0. Jadi tahap inti dari cara melengkapi kuadrat sempurna ini adalah mengubah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk X ditambah P kuadrat ditambahi sama dengan 0. Berarti nanti koefisien X2 nya dijadikan 1 kalau koefisien X kuadratnya belum 1. Kita lanjut. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti kita ubah bentuknya menjadi melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini koefisien X kuadratnya A. Maka kita jadikan 1. Biar menjadi 1, kita bagi dengan A ya. Biar koefisien X kuadratnya ini menjadi 1 bukan A menjadi 1, maka kita bagi dengan A karena koefisien X kuadratnya itu A. Kita bagi dengan A, maka A dibagi A kan 1 sehingga menjadi X kuadrat. Kemudian ditambah dengan BX ini juga kita bagi dengan A menjadi BX per A ditambah C nya kita bagi A, C per A sama dengan 0 dibagi A itu 0. Nah, ini koefisien X kuadratnya sudah menjadi 1. Kemudian X kuadrat ditambah BX per A sama dengan C per A itu kita pindah ke kanan. Ini positif nanti akan menjadi negatif. Sehingga menjadi negatif C per A. X kuadrat ditambah BX per A ini kita tambah dengan koefisien dari X yaitu B per A. Ini koefisien dari X B per A kita bagi 2. Kalau ini kita bagi 2 menjadi B per 2A. Kemudian kita kuadratkan. Nah, ini B per 2A dikuadratkan sama dengan negatif C per A. Kalau yang kiri ditambah dengan B per 2A kuadrat, maka yang kanan juga harus kita tambah dengan B per 2A kuadrat. Itu biar senilai ya. X kuadrat ditambah BX per A ditambah B per 2A kuadrat bisa kita tulis menjadi X ditambah B per 2A yang kita kuadratkan. Ini kalian perhatikan, kita ambil yang depan X, kemudian kita ambil yang belakang B per 2A.
Karena ini ditambah BX per A, maka ini juga tandanya ditambah. Oke, saya ulang lagi. Kita ambil X kuadratnya, kita ambil X. Kemudian B per 2A kuadrat, kita ambil B per 2A. Nah, ditambah ini karena BX per A itu ditambah atau positif, maka ini ditambah. Kemudian kita kuadratkan, maka akan sama dengan negatif C per A ditambah dengan ini kita kuadratkan, berarti masing-masing kita pangkatkan 2, B kuadrat per 4A kuadrat. B dikuadratkan B kuadrat, 2 dikuadratkan 4, A dikuadratkan A kuadrat. Sehingga X ditambah B per 2A, kalau kuadratnya kita hilangkan, maka yang kanan itu kita akar, sehingga menjadi plus minus akar dari negatif C per A ditambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, ini melengkapi kuadrat sempurna. Nah, lebih jelasnya kalian perhatikan contohnya. Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, tentukan penyelesaian dari yang nomor 1. X kuadrat dikurangi 15X ditambah 14 sama dengan 0. Kalian perhatikan koefisien X kuadratnya 1. Karena sudah 1, tidak usah kita bagi. Ya, itu. Kita cari jawabannya. X kuadrat dikurangi 15X sama dengan negatif 14. Karena ini ditambah 14 positif, kita pindah ke kanan melewati sama dengan menjadi negatif. Jadi 14-nya ini kita pisah, kita pindah ke kanan ini. Kemudian X kuadrat dikurangi 15X. Nah, ini nanti kita tambah dengan koefisien dari X yang positif, yang kita ambil positifnya 15 ya, 15 dibagi 2. Kemudian kita kuadratkan. Berarti ditambah dengan 15 per 2 kuadrat. Jadi yang di depan X ini koefisien X, tetapi kita ambil positifnya saja, 15 per 2 dikuadratkan, negatifnya tidak diikutkan, sama dengan negatif 14 ditambah juga yang sama seperti yang kiri ini, ditambah 15 per 2 kuadrat. Kemudian yang ruas kiri ini kita ubah bentuknya menjadi X, karena ini dikurangi 15X ya, dikurangi 15X, maka di sini juga dikurangi dengan ini 15 per 2. Nah, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini jadi dalam kurung itu semua dikuadratkan, diberi tanda kurung, sama dengan negatif 14 ditambah dengan 15 kuadrat per 2 kuadrat. Jadi masing-masing dalam kurung ini dikuadratkan. 15 kuadrat itu berarti 15 kali 15 225. 2 kuadrat 4, berarti 225 per 4. Oke. Nah, yang sebelah kiri, yang ruas kiri kita tulis sama, masih tetap sama dengan. Nah, ini kita jumlahkan sehingga kita samakan penyebutnya. Yang depan bilangan bulat itu penyebutnya berarti 1. Nah, biar penyebutnya menjadi 4, maka ini kita kalikan dengan 4. Negatif 14 dikalikan 4 menjadi negatif 56 per 4. Ditambah dengan 225 per 4. Penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama berarti pembilangnya kita operasikan. Negatif 56 ditambah 225.
Yang ruas kiri masih tetap sama dengan, nah ini, negatif 56 ditambah dengan 225 menjadi 169/4. Oke. Nah, kalau sudah, yang ruas kiri akarnya kita yang ruas kiri pangkat 2-nya kita hilangkan atau kuadratnya kita hilangkan, sehingga kita tulis X dikurangi 15/2. Itu kuadratnya kita hilangkan. Berarti yang ruas kanan kita akar, sehingga menjadi plus minus akar 169/4. X dikurang 15/2 sama dengan plus minus akar 169 itu 13, akar 4 itu 2, berarti 13/2. Kalau sudah, kita cari X-nya satu persatu. Ini plus minus itu nanti kita ambil positifnya dulu, kemudian kita ambil negatifnya. Kalian perhatikan, X dikurangi 15/2 sama dengan, nah kita ambil yang positif, berarti positif 13/2. Atau X dikurangi 15/2 sama dengan, kita ambil yang negatif, berarti negatif 13/2. Itu. Jadi ini plus minus atau positif dan negatif, ini kita ambil masing-masing ya. Kemudian kita cari nilainya X yang bagian depan ini, sehingga X sama dengan 13/2 ditambah 15/2. Ini negatif 15/2, kita pindah ke kanan menjadi positif. Penyebutnya sudah sama, berarti X-nya sama dengan 13 ditambah 15 itu 28/2. X-nya ketemu 14. Bagian yang belakang ini, X-nya sama dengan negatif 13/2 ditambah 15/2. Ini negatif 15/2, kita pindah ke kanan juga menjadi positif. X-nya sama dengan negatif 13 ditambah 15. Berarti hasilnya 2, positif 2. 2/2. X-nya sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya itu X1 sama dengan 14, kemudian X2-nya sama dengan 1. Itu contoh nomor 1 yang koefisien X kuadratnya 1 ya. Kemudian contoh yang nomor 2, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Koefisien X kuadratnya sama dengan 2. Nah, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya ya, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 itu kita bagi dengan 2, karena koefisien X kuadratnya itu 2. Semua kita bagi 2. 2x kuadrat dibagi 2 menjadi X kuadrat ya. Ditambah 7x dibagi 2 berarti ditambah 7x/2 ditambah 3/2 sama dengan 0, karena 0 dibagi 2 itu 0. Nah itu. Kemudian X kuadrat ditambah 7x/2. Nah ini kita tambah dengan, kita lihat koefisien X ini 7/2. Nah 7/2 itu kita bagi dengan 2 menjadi 7/4. Jadi ditambah dengan 7/4 itu 7/2 dibagi dengan 2, 7/4 tetapi dikuadratkan sama dengan negatif 3/2, kita pindah ke kanan. Nah, saya ulangi,
positif 3/2 kita pindah ke kanan menjadi negatif 3/2. Ditambah dengan 7/4 kuadrat. Nah itu. Setelah ini berarti yang ruas kiri kita ubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat. Jadi X ditambah, karena ini 7 ditambah 7x/2 maka ini juga ditambah dengan 7/4 kita kuadratkan sama dengan negatif 3/2 ditambah dengan, nah ini 7/4 kuadrat berarti 7 kuadrat itu 49, 4 kuadrat itu 16, 49/16. Yang ruas kiri tetap sama dengan, ini penyebutnya kita samakan, 2 menjadi 16 berarti dikalikan 8, maka pembilangnya kita kalikan 8, 3 kali 8 24 menjadi negatif 24/16 ditambah dengan 49/16. Nah, ini penyebutnya sudah sama berarti negatif 24 ditambah dengan 49. Pinjam 24 dikembalikan 49 berarti sisa. Hasilnya 25/16. Oke. Nah, kemudian yang ruas kiri kuadratnya kita hilangkan menjadi X ditambah 7/4 sama dengan, kalau yang kiri kuadratnya dihilangkan, yang kanan diakar sehingga menjadi plus minus akar dari 25/16 ya. X ditambah 7/4 sama dengan plus minus akar 25 itu 5, akar 16 itu 4, berarti 5/4. Nah, kalau sudah seperti ini kita uraikan yang plus minus ini. X ditambah 7/4 sama dengan, kita ambil yang positif dulu 5/4, atau X ditambah 7/4 sama dengan, kita ambil yang negatif 5/4. Masing-masing kita cari nilai X-nya. X sama dengan 5/4 dikurangi 7/4, karena positif 7/4 kita pindah menjadi negatif. X sama dengan, ini penyebutnya sudah sama berarti 5 dikurangi 7 negatif 2. Ini sehingga kita peroleh negatif 2/4. Nah, negatif 2/4 bisa disederhanakan, X sama dengan negatif 1/2. Kemudian yang sebelah belakang, yang bagian belakang, X sama dengan negatif 5/4. Nah, ini kita pindah menjadi negatif 7/4. X sama dengan negatif 5 dikurangi 7. Pinjam 5, pinjam lagi 7 menjadi negatif 12/4. X sama dengan negatif 3. Jadi X1 nya ketemu negatif setengah, X2 nya ketemu negatif 3. Itu oke. Selamat belajar dari rumah ya. Pokoknya selalu tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.